Rasulillah wa ba'd. Ayolah ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musa qal haddatsana Wuhaib an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala marra rajulun muslimun bisyaukin fit tariq faqal la umitanna hadha syauk la yadurru rajulan muslima faghufiralah. Telah menceritakan kepada kami Musa, ia berkata telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang muslim melewati duri yang ada di jalan, maka ia pun berkata, sungguh akan aku singkirkan duri ini agar tidak membahayakan seorang pun muslim. Maka Allah pun mengampuninya, maka ia pun diampuni. Nah, ini hadisnya Bapak dari Abu Hurairah. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ada seorang Muslim yang melewati duri yang ada di jalan. Jadi di jalan ada duri mungkin yang bertaburan situ. Maka dia punya tekad. Dia berkata, sungguh akan aku singkirkan duri ini supaya tidak membahayakan seorang pun Muslim. Nah, dia punya tekad demikian dan tentu melaksanakannya, maka dia pun diampuni. Artinya Allah mengampuni dosa-dosanya. Gara-gara apa? Menyingkirkan duri yang ada di jalan. Nah, ini hadisnya. Insya Allah jelas maknanya. Dari hadis ini kita bisa mengambil dua pelajaran. Pertama, keutamaan menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Gangguan apapun, entah berupa duri atau mungkin pokok yang jatuh ke jalan atau bangkai yang ada di atas jalan, atau apapun yang mengganggu jalannya kaum muslimin atau membahayakan jalannya kaum muslimin, maka kalau kita menyingkirkannya, maka kita akan dapat keutamaan tadi, yaitu bisa diampuni oleh Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan termasuk menyingkirkan gangguan di jalan, ayolah ikhwah, yakni dengan memperbaiki jalan. Maka memperbaiki jalan ini bukan amalan yang biasa, ini amalan istimewa. Termasuk juga menyingkirkan gangguan di jalan. Dan itu juga termasuk amal jariyah. Selama jalannya itu dipakai oleh kaum muslimin, maka pahalanya mengalir kepada orang yang membuat jalan tersebut atau orang yang memperbaiki jalan tersebut. Ya. Maka kita jangan remehkan ibadah atau amalan seperti itu. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua terkait dengan hadis ini juga, seorang muslim hendaknya tidak meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Seorang muslim hendaknya tidak meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, karena bisa jadi yang ia pandang kecil, bisa jadi amalan baik yang ia pandang kecil ternyata menyebabkan ia diampuni oleh Allah, atau menyebabkan ia selamat dari siksa kubur, atau menyebabkan ia masuk surga. Maka ayolah ikhwah, marilah kita semangat dalam melakukan kebaikan semampu kita, baik amalan tersebut besar maupun kecil, termasuk amalan kecil, karena bisa jadi lewat amalan yang kecil itulah kita bisa selamat di dalam kubur, selamat di akhirat nanti dari percikan api neraka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.